Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Faisal Azril Arya Putra bersama tiga rekan saya ada Canes Lingga Yogario, Wahyu Putra Pratama, dan Fabianus Kevin Sendu akan mereview jurnal dengan judul Tantangan di Masa Depan tentang Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi dan Pengawasan Cyber. Penelitian ini berfokus pada perdebatan pengawasan cyber dalam kerangka keamanan nasional dan resistensinya terhadap hak perlindungan data pribadi yang kemudian memunculkan dilema. Tujuannya yaitu untuk menganalisis penggunaan pengawasan cyber oleh negara-negara sebagai sistem atau perangkat pencegahan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan nasional. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Hasil pembahasan yaitu pertama, landscape pengawasan cyber di dunia berubah, di mana kekhawatiran tentang privasi atas data pribadi dan kebebasan sipil dikalahkan oleh kekhawatiran tentang keamanan. Yang kedua, penekanan peran penting lembaga pelindungan data independen dalam memastikan implementasi undang-undang yang efektif untuk melindungi informasi yang dapat diidentifikasi. Ya, teman-teman, ini merupakan proses pendahuluan dari materi yang kita bahas kali ini. Karena pada materi kali ini, pembahasan yang akan kita lakukan itu mengenai keraguan antara perlindungan data pribadi dengan pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan cyber melalui konteks keamanan nasional. Penggunaan teknologi pengawasan bagi pengguna situs web populer dan pengaruhnya terhadap diskriminasi sosial ini harus menjadi perhatian. Hal ini itu mendorong para kelompok minoritas untuk mengambil langkah-langkah dengan tujuan melawan pengawasan ini. Perlindungan data individu dan data kelompok juga menjadi perbedaan yang sangat penting dalam pemrosesan informasi, serta peraturan dan kebijakan di berbagai negara yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengawasan data pengguna itu juga akan dibahas dalam hal ini. Ya, ini merupakan grafik dari orang yang mempunyai akun Facebook yang datanya itu bocor di berbagai negara. Ada United States, Kanada, Filipina, India, Brazil, Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, namanya itu skandalnya Mark Zuckerberg itu mengenai Cambridge Analytica. Dan Cambridge Analytica ini itu terdapat 87 juta data pengguna Facebook yang telah bocor, teman-teman. Nah, ini skandal Cambridge Analytica ini sangat berpengaruh pada politik Amerika karena telah digunakannya profil jutaan orang untuk dieksploitasi dan menargetkan kebencian di hati mereka. Boleh nggak dulu? Pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode penelitian kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian ini. Peneliti menggunakan studi pustaka dan dokumen sebagai metode pengumpulan data. Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena pengawasan siber dan hak perlindungan data pribadi berbagai negara dengan fokus pada sebagai studi kasus. Dalam etika dan hukum pengawasan siber, kita menggunakan pendekatan berbasis hak. Dalam pendekatan berbasis hak, pengawasan data siber perlu dilakukan dalam konteks untuk melindungi hak-hak individu. Hal tersebut perlu dilakukan supaya dalam pengumpulan data tidak menyalahi hak privasi dan hak asasi manusia. Perlu adanya klasifikasi informasi yang jelas dalam mengumpulkan data sebagai pribadi atau publik. Menurut Profesor Hendri Subiakto, perlindungan data privasi dalam dunia ITE adalah setiap aktivitas warga dunia digital selalu terkait dengan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Untuk di Indonesia, pengelolaan data
dan akun hacking tersebut ada dalam pasal nomor 11 tahun 2008 tentang IT pasal 26 ayat 1. Pasal tersebut menjelaskan penggunaan tiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi, seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang sekitar. Dalam pengaturan kelembagaan digunakan untuk mengatur teknologi pengawasan siber. Bagian dari ini membahas tentang pengaturan kelembagaan dalam mengatur teknologi pengawasan siber. Pengaturan kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan siber dilakukan dengan cara yang sesuai secara hukum, dapat diterima secara sosial, dan efektif secara praktis. Contoh-contoh yang baik di beberapa negara Eropa telah menekankan pentingnya transparansi dalam pengawasan siber, sambil membangun mekanisme perlindungan yang didirikan oleh para ahli teknis yang mahir. Kegagalan mengenai transparansi dalam pengawasan siber sebagian besar disebabkan oleh semakin tertinggalnya teknologi mekanisme perlindungan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa pengawasan siber dilakukan dengan memperhatikan hak privasi dan Kritisasi pengawasan cyber. Pengawasan cyber adalah cara pengumpulan intelijen yang digunakan oleh negara-negara untuk memiliki keunggulan informasi atas musuh di dunia, di mana survival adalah tujuan utamanya. Teknologi pengawasan cyber dapat dilihat perkembangannya sejak akhir abad ke-20 dengan munculnya kebijakan non-liberal, di mana hubungan antara agen negara dan perusahaan komersial telah menjadi lebih dalam dan kompleks. Dalam pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan harus dilakukan dalam prinsip pengawasan cyber. Pentingnya prinsip tersebut agar data yang dikumpulkan tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan. Dari data yang diambil oleh wearesocial.com, sebanyak 353,8 juta orang menggunakan koneksi pada internet mobilenya. Sebanyak 212,9 juta orang menggunakan internet dan 167 juta sebagai pengguna aktif sosial media. Di sini juga terdapat data website teratas yang sering dikunjungi oleh pengguna di Indonesia. Data tersebut diambil pada Desember 2021 sampai November 2022. Di Indonesia sendiri, pengguna internet mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dari tahun 2013 sampai 2023. Nah, itulah mengapa pentingnya prinsip dalam pengawasan cyber. Pada prinsip-prinsip tersebut melibatkan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pengawasan cyber tidak melanggar privasi dan kebebasan individu secara tidak sah. Baik, lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kami juga mereview sebuah buku yang berjudul Reinventing Capitalism in the Age of Big Data yang ditulis oleh Victor Mems-Konberger dan Thomas Renz. Buku ini menuliskan tentang bagaimana sebuah big data dapat mempengaruhi proses bisnis dan politik. Jadi sama seperti kasus Cambridge Analytica yang terjadi di Amerika, banyak data-data pengguna Facebook yang disalahgunakan sehingga mempengaruhi pemilihan umum yang terjadi di Amerika untuk memilih presiden di tahun sebelumnya, di tahun lalu. Ini ada ulasan lebih lengkapnya. Jadi kalau di zaman dulu itu uang berkuasa, tapi sekarang siapa yang memiliki data itu juga tidak kalah penting. Bahkan data tuh dapat ditukarkan jadi uang, begitupun sebaliknya uang dapat membeli data. Nah, sebegitu pentingnya sebuah data untuk dipakai di berbagai kepentingan. Jika disalahgunakan tentu akan menjadi bahaya. Nah, terus gimana sih
seharusnya sebuah badan atau instansi mengelola data si penggunanya. Sebetulnya sebetulnya untuk mengelola data user itu ada yang namanya kebijakan privasi. Tentunya kita menggunakan media sosial setiap hari tidak asing dengan sebutannya privasi polisi. Namun, instansi atau badan pun perlu mengikuti cara mainnya, di mana data yang kita cantumkan itu tidak disalahgunakan dan tidak disebarkan tanpa sepengetahuan kita. Nah, beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi adalah sebuah instansi perlu secara adil dan sah untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk tujuan yang sah. Tidak digunakan lebih lama dari tujuan yang dibutuhkan, dikumpulkan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari individu tersebut dan dijaga dalam kondisi aman. Itu adalah bagaimana eh, data yang seharusnya dilindungi. Jadi kita dapat merasa aman kalau kita menggunakan media sosial. Terakhir, sebagai penutup dari presentasi kelompok kami menyimpulkan bahwa sebuah instansi perlu mengikuti aturan dalam mengelola data penggunanya agar tidak disalahgunakan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu terdapat undang-undang. Jadi kita jika merasa data kita kebocoran itu dapat dilaporkan. Namun tentu kita perlu kebijaksanaan ketika kita menggunakan media sosial dan kita tuh selain kebijaksanaan, kita perlu lebih selektif ketika mengupload atau ketika kita membuat story, itu semua data yang berharga. Oleh karena itu, penting bahwasannya masyarakat dan baik diri kita sendiri tahu bagaimana dalam mengelola informasi yang kita sebarkan baik pada teman, keluarga, saudara maupun kawan dekat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Salam damai. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye. Bye-bye.